Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuniar, biasa dipanggil Ibu Guru Yuyun, berumur 50 tahun. Tinggal di Jalur 5 Marga Rahayu, Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Bu Yuyun dikenal rendah hati, sabar, baik, dan selalu say hello sama warga sekeliling. Kata tetangga kitaran rumah, Bu Yuyun dulu tinggal sama suami, juga anak-anaknya di rumah yang ditinggali sekarang. Karena suami sudah berpulang, juga anak-anaknya yang udah gede-gede dewasa dan cari kerja di tempat lain, akhirnya Bu Yuyun tinggal sendirian di rumahnya. Bu Yuyun kerja jadi guru di SD 11 Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kata murid-muridnya, Bu Yuyun sangat baik, ramah, perhatian, tapi tegas dan agak cerewet. Disiplin waktu lagi ngajar. Tanggal 9 Juli 2020, teman-teman guru Bu Yuyun ngerasa khawatir. Udah berhari-hari Bu Yuyun nggak datang ngajar di sekolah. Nggak ada pamitan atau pemberitahuan juga. HP-nya juga nggak aktif. Ngerasa ada yang janggal, guru-guru teman Bu Yuyun nyamperin ke rumahnya. Sampai di sana rumah Bu Yuyun kekunci. Teman-teman Bu Yuyun rembukan, diskusi sama warga tetangga di rumah Bu Yuyun. Sampai akhirnya semua setuju buat ngebuka paksa pintu rumah. Waktu udah kebuka, semua orang kaget banget. Syok ngelihat keadaan Bu Yuyun yang udah tewas dan membusuk di dalam ember gede banget. Orang-orang di situ langsung bikin laporan ke aparat desa, dilanjutin lagi laporan ke polisi. Pihak berwajib dari Polres Banyuasin yang terima laporan langsung tancap gas ke rumah milik Bu Yuyun buat mastiin laporan itu. Langsung gas lagi, kepolisian langsung amanin TKP, juga bikin olah TKP. Kata polisi, waktu sampai di rumah itu, rumahnya dalam keadaan rapi, tapi bau busuk semerbak ada di mana-mana. Bukan itu aja, polisi katanya nemuin jasad Bu Yuyun yang ditemukan dalam ember juga dalam keadaan gak pakai baju apa-apa. Jasad Bu Yuyun dibawa ke rumah sakit buat diotopsi. Hasil otopsi diketahui jika Bu Yuyun sudah meninggal beberapa hari. Penyebab kematian gara-gara pembekapan jalan nafas sampai korban kehabisan napas. Dokter forensik ngejelasin kalau di badan Bu Yuyun banyak banget luka-luka memar, babak belur, hampir di sekujur badan. Juga ditemuin sperma di area pribadi korban. Atas dasar hasil otopsi itu, polisi bisa bikin kesimpulan kalau Bu Yuyun sudah disiksa, juga diperkosa sebelum Bu Yuyun meninggal. Dari hasil sidik jari juga DNA pelaku yang nempel dan diperiksa, polisi gampang sekali tahu penjahatnya dan langsung menetapkan Ardiansah, ABG 18 tahun, jadi tersangka. Ardiansah sebagai tersangka penghilangan nyawa Bu Yuyun bukan orang asing. Dia dulu pernah jadi murid si ibu guru. Tetangga-tetangga juga kasih keterangan kalau 2 hari sebelum ditemuin meninggal, si Ardi pernah kepergok mondar-mandir di rumah Bu Guru sambil ngintip-ngintip. Jauh sebelum ada tragedi yang bikin sedih ini, Bu Yuyun pernah punya murid yang namanya Ardiansyah. Ardiansyah sendiri bukan cuma murid, tapi orang tuanya, rumahnya masih tetanggaan sama beliau, cuma geser 20 meter aja dari rumah Bu Yuyun. Otomatis orang tua si Ardiansah juga kenal. Selama bertetangga juga nggak pernah ada masalah apa-apa. Walau keluarga Ardiansah ini dikenal jadi keluarga yang anggota keluarganya agak-agak nggak akur satu sama lain. Memang bener sih ya, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Keluarganya nggak bener, anaknya juga rada-rada agak gitu dah. Tapi kenyataan yang di luar kelihatan baik-baik aja nggak berlaku buat si Ardi. Ardi yang dulunya masih bocil 8 tahun lalu ngakunya sedikit trauma. Juga pernah sakit hati karena katanya Bu Yuyun gurunya pernah ngatain dia itu blow on alias oneng. Sebenarnya ada benernya Bu Yuyun bilang si Ardi oneng. Guru-guru lain juga bilang kalau si Ardi ini males, kepala batu, susah diatur, susah dibilangin. Saking nakalnya, Ardi juga pernah nggak naik kelas. Orang tua Ardi sebenarnya udah berusaha ngedeketin guru-guru di sekolah supaya si Ardi nggak tinggal kelas, termasuk juga ngedeketin Bu Yuyun.
Tapi karena bangornya, nakalnya memang udah kelewatan, guru-guru nggak mau naikin kelasnya si Ardi karena memang itu udah nurutin prosedur atau peraturan sekolah. Kabarnya dari kejadian Ardi nggak naik kelas itulah, keluarga Ardi mulai agak-agak gimana gitu sama Bu Yuyun. Agak-agak nyengit gitu. Bukan itu aja, Ardi ini pernah 2 kali ketahuan nyelonong masuk, langsung nyolong celengan anak-anak sekolah yang disimpan di rumah Bu Yuyun. Nah, karena Bu Yuyun ini orangnya baik banget, dia cuma nasehatin si Ardi. Walau teman-teman di sekolahnya Bu Yuyun anjurin supaya si Ardi dilaporin aja ke polisi. Sebutan anak blow on, bodoh, pemalas, itulah yang kemudian membekas dalam ingatan serta hati Ardi. Bikin dia dendam banget sama Ibu Yuyun tetangganya. Kejadian penghilangan nyawa Bu Yuyun terjadi di 6 Juli 2020. Ardiansah yang sore itu abis nyabu karena si Oneng ini memang pemakai. Dia lagi nonton film Cihuy, film Adul alias film Sabul di HP. Tahu-tahu otaknya jadi super ngeres. Libidonya naik ke ubun-ubun. Kebetulan waktu itu ada setan lewat. Dia jadi inget Bu Yuyun, orang yang pernah dia benci. Cepet-cepet dia ke rumah Bu Yuyun. Kebetulan rumah nggak kekunci. Ardi ngendep-ngendep masuk. Kebetulan waktu itu Bu Yuyun lagi mandi. Ardiansah punya kesempatan untuk bisa ngintip sambil bayangin yang enggak-enggak karena saking ngeresnya itu otak. Waktu Bu Yuyun selesai mandi karena takut kepergok, Ardi langsung ngumpet ke belakang kulkas. Ardi yang dari awal udah punya niat jahat, lagi juga karena efek nyabu yang barusan dia pakai, nungguin sampai Bu Yuyun keluar dari kamar mandi. Sambil nungguin situasi sampai aman, Bu Yuyun keluar kamar mandi, Ardian langsung serang Bu Yuyun. Nah apa kau Ardi? Ardi ogah ngejawab, dia lanjut sama aksinya. Apa maksudnya ini? Jangan, tolong. Tapi Ardi nggak peduli, dia lanjut serang Bu Yuyun. Lehernya dicekek sampai Bu Yuyun pingsan. Terus Ardiansah angkat badan Bu Yuyun ke ruang tamu dan langsung digarapnya Bu Yuyun, nggak pakai perasaan, nggak pakai kasihan, nggak pakai malu. Belum tuntas Ardian sama kelakuan bejatnya, tahu-tahu Bu Yuyun kebangun dari semaputnya. Dia teriak-teriak ketakutan sambil minta tolong sambil ngelawan. Nyali Ardian jadi ciut, dia jadi makin nekat. Mulut Bu Yuyun disumpel pakai ikat rambut. Nggak itu aja, dia balik lagi cekek leher Bu Yuyun pakai sabuk ikat pinggang warna coklat. Bu Yuyun masih terus ngelawan, tapi kan makin lama Bu Yuyun makin lemes gara-gara nggak ada oksigen masuk. Akhirnya pelan-pelan Bu Yuyun kalah tenaga, sampai akhirnya Bu Yuyun meninggal dunia. Untuk makin yakin kalau Bu Yuyun orang yang dibencinya udah bener-bener meninggal, anak Dajjal ini injek-injek leher Bu Yuyun berkali-kali terus-terusan. Yang gilanya lagi, akhirnya Ardian balik lagi menyetubuhi Bu Yuyun. Karena tadi dia ngerasa hasrat setannya belum tuntas. Habis semuanya selesai, Ardian ikat tangan juga kaki Bu Yuyun pakai tali rapia. Terus dia bungkus Bu Yuyun pakai kain spray. Terakhir Bu Yuyun yang malang dicemplungin ke dalam ember. Posisinya kepala masuk duluan ke dalam ember. Adrian kabur lewat pintu depan. Pintu dia kunci dari luar. Anak kuncinya dia lempar lewat celah bawah pintu. Jadi dia bikin seolah-olah pintunya dikunci dari dalam. Dari sidik jari juga sampel DNA, polisi langsung jadiin Ardiansah sebagai dalang pembunuhan Ibu Yuyun. Pada 10 Juli 2020, aparat kepolisian dari Polres Banyuasin dibantu oleh Polda Sumatera Selatan langsung nyiduk Ardiansah. Di dalam penangkapan tersebut, aparat polisi periksa barang bawaan Ardiansah. Dari pemeriksaan itu ketemu 2 HP kepunyaan Bu Yuyun. Bukti itu tambah nguatin kalau Ardian emang bener-bener pelaku penghabisan Bu Yuyun. Dia langsung digelandang ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu diinterogasi dia ngaku kalau dia udah lama dendam sama korban. Sebabnya waktu sekolah dulu dia pernah dihina karena dikatain blow on, bodoh. Ardiansah juga ngaku hilaf waktu perkaos Bu Yuyun karena waktu itu dia lagi tinggi karena habis nonton film gituan di HP. Karena puyeng, bingung, akhirnya dia kerjain Bu Yuyun ex gurunya dulu. Ardiansah yang jadi tersangka dijerat pasal perkaosan dan pembunuhan.
Sampai akhirnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyu-Asin kasih hukuman vonis penjara seumur hidup. Nggak puas, Ardian sama tim kuasa hukumnya ajukan banding. Tapi yang bikin Om happy, akhirnya Pengadilan Tinggi Palembang hakimnya tetap kekeh sama keputusan awal, yaitu penjara seumur hidup. Karena kelakuan Ardiansah yang nggak bisa ditolerir, nggak ada secuil pun yang bisa bikin enteng hukumannya. Abadilah di Bui Ardian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Have a nice day. Bye-bye.